kita lihat nih di beberapa literatur ataupun di dalam praktik bahwa ada secara umum gitu ya, dalam proses penyelesaian sengketa bisnis itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dilakukan dengan litigasi maupun yang kedua adalah dengan cara non litigasi. Nah, litigasi ini merupakan mekanisme penyelesaiannya melalui jalan yang lebih formal, yaitu melalui pengadilan. Misalkan terkait dengan sengketa perjanjian batubara, itu para pihak lebih memilih penyelesaian di pengadilan. Kemudian terkait dengan merek sengketa hak kekayaan intelektual misalkan, itu diselesaikan di pengadilan niaga. Nah, apakah ada penyelesaian lainnya? Itu ada menurut saya. Itu adanya dengan cara metode non litigasi. Jadi metode ini penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Lebih ke arah bahwa kedua belah pihak ini mengedepankan itikat baik untuk menyelesaikan pengadilan. Nah, bagaimana sih formatnya dalam proses penyelesaian di luar pengadilan? Nah, nanti kita coba bahas di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa cara gitu proses penyelesaian non litigasi. Pertama itu dilakukan dengan negosiasi, di mana para pihak itu menyelesaikan sengketa dengan cara langsung bernegosiasi, baik tanpa ada bantuan dari pihak lain ataupun dengan meminta bantuan pihak lain sebagai penengah. Nah, di sini negosiasi ini lebih ke arah itikat baik ya kedua belah pihak gitu. Nah, sementara ada cara lain yaitu dengan cara mediasi. Nah, mediasi ini biasanya akan dipilih satu orang mediator, baik ya yang mempunyai sertifikat mediator, dan dia berperan untuk memediasi kedua belah pihak. Satu lagi adalah dengan cara konsiliasi. Nah, ini sebenarnya mirip dengan mediasi, cuman lebih formal. Lebih formalnya biasanya melibatkan lembaga-lembaga atau lembaga di bidang tertentu ya. Misalkan di ketenagakerjaan itu kan ada proses penyelesaian melalui konsiliasi yang melibatkan dinas sebagai konsiliatornya. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses arbitrase. Karena apa? Karena proses penyelesaian arbitrase ini juga sebenarnya mirip dengan proses penyelesaian di pengadilan. Tetapi ada hal-hal khusus yang memang memang ini judulnya penyelesaian di luar non litigasi ya. Tetapi dalam proses penyelesaian sendiri ketika kita berarbitrase itu mirip sekali dengan proses peradilan. Ada permohonan, ada jawaban, ada replik, duplik, bukti, saksi, juga kesimpulan, dan tahap akhir yaitu putusan. Jadi mirip. Nah, perbedaannya apa sih? Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa sih antara litigasi dan non litigasi? Di slide selanjutnya, Laras. Nah, sepanjang saya melihat gitu ya, dalam proses non litigasi itu memiliki kelebihan dan juga serta kekurangan, khususnya di arbitrase. Pertama gini, ketika misalkan ada pihak yang bersengketa terkait dengan bisnis, tentu nama baik itu akan selalu dijaga. Kalau orang sedang ribut atau perusahaan sedang ada konflik, biasanya akan menutup informasi tersebut tersebar di pihak luar. Makanya disinilah salah satu kelebihan dalam proses penyelesaian non litigasi, khususnya melalui proses arbitrase, karena yang berperkara itu yang tahu itu hanya para pihak yang berperkara saja gitu, sedangkan pihak luar tidak akan mengetahui. Sehingga ketika ada permasalahan hukum, para pihak tetap bisa fokus di proses di dalam proses produksinya ataupun dalam operasionalnya. Sedangkan kalau di pengadilan, tentunya teman-teman kalau sudah punya pengalaman di pengadilan, di luar itu sudah banyak wartawan yang menunggu, tentunya itu akan masuk, bisa jadi bahan berita gitu ya. Dan beritanya mungkin aja tidak sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga nama baik dari perusahaan itu bisa saja jadi buruk citranya gitu. Dan juga
kalau kita mau ngecek kan bisa di pengadilan tuh melalui sistem SIPP ya gitu ya, bisa melihat perkara-perkara yang sedang berjalan. Artinya ya semua orang bisa tahu gitu terkait dengan sengketa yang sedang terjadi. Nah, sementara kerahasiaan di arbitrase ataupun melalui mediasi atau itu hanya para pihak gitu yang tahu. Kalau teman-teman cari sendiri di pengadilan ya, di website atau apa, ada nggak yang pernah nemuin putusan arbitrase? Pasti nggak ada, karena itu terjamin kerahasiaannya. Kecuali nanti jika ada misalkan pembatalan putusan arbitrase, itu mungkin bisa kelihatan permasalahannya seperti apa. Nah, kelebihan yang kedua yang saya tahu bahwa dalam proses arbitrase itu biasanya tepat waktu sesuai jadwal. Kalau seandainya proses penyelesaian sengketa di pengadilan itu kita datang pagi ya, kadang-kadang sidangnya bisa sore, siang, sore gitu. Kadang kita disuruh pagi, hakimnya datang jam 2, kadang kita datang jam 2, hakimnya pagi, itu nggak clear gitu. Karena yang sepengalaman saya lucunya adalah, contoh saya dijanjikan sama hakim suruh datang jam 9, tapi orang lain juga dijanjikan datang jam 9, dan yang lain juga dijanjikan datang 9. Lah gimana penyelesaian sengketa di pengadilan dengan hakim yang sama tetapi pihak yang berbeda-beda semuanya dijanjikan jam 9? Itu kan nggak rasional gitu. Namun dan itulah yang terjadi di pengadilan. Kadang-kadang sidangnya itu tidak tepat waktu. Sementara kalau kita bermediasi maupun berarbitrase itu pasti akan tepat waktu. Sidang jam 10, lebih 5 menit, jam 10 misalkan, kita belum datang nih, 5 menit pasti sudah dihubungi untuk bisa segera hadir gitu. Dan yang selanjutnya kelebihannya adalah arbiter itu memiliki pengalaman dan juga memiliki keahlian terkait dengan sengketa bisnis. Nah, kalau seandainya di penyelesaian di pengadilan, biasanya kita akan ditangani langsung oleh hakim. Hakimnya itu ya mungkin latar belakangnya hanya hukum gitu. Sementara kalau di arbitrase sendiri itu latar belakangnya ada konstruksi, ada keuangan, ada konstruksi keuangan, kemudian ada berbagai macam keahliannya, itu kita bisa sesuaikan dengan kasus yang sedang kita tangani. Nah, makanya disinilah salah satu kelebihannya. Jadi pada saat kita misalkan mau menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase, kita bisa memilih ahli ataupun arbiter yang akan kita tunjuk sebagai wakil kita untuk menilai perkara ini sesuai dengan keahlian dan juga sesuai dengan sengketa bisnis yang kita alami. Kalau konstruksi ya bisa pilih konstruksi. Jadi nantinya dalam proses penyelesaian itu bisa berimbang. Sudut pandang hukum juga sudut pandang kepatutan, kelayakan juga itu bisa dipertimbangkan. Nah, kenapa? Bedanya apa sih sebenarnya dengan di pengadilan? Kalau di arbitrase itu kita bisa memilih hukum ya. Ini salah satu trik kalau kita misalkan bersengketa di arbitrase. Apakah akan menerapkan hukum akan menerapkan dalam penyelesaian masalah kontrak ini sesuai dengan hukum atau sesuai dengan kontrak, atau mungkin ada pertimbangan lain, ex aequo et bono. Jadi mengesampingkan penerapan hukum, lebih mengedepankan kepatutan dan kelayakan. Nah, apa sih bedanya dengan di pengadilan? Kalau di pengadilan biasanya hakim secara kewenangan dia akan menentukan apakah akan diputus secara hukum ataupun secara kelayakan atau kepatutan. Nah, kalau dalam berkas-berkas pengadilan biasanya ada petitum, kemudian di bawahnya ex aequo et bono. Nah, kalau di arbitrase itu harus ada kesepakatan lebih dahulu apakah akan menggunakan frase ex aequo et bono atau tidak. Sepanjang tidak digunakan atau tidak disepakati ya,
adanya frase ex aequo et bono di dalam proses penyelesaian sengketa, maka arbiter harus sesuai dengan kontrak yang berlaku. Kecuali kedua belah pihak sepakat, itu bisa dikesampingkan. Makanya putusannya pun nanti akan kadang berbeda dengan konteks perjanjiannya. Nanti saya akan sharing untuk diskusi gitu ya, terkait dengan beberapa case yang mungkin bisa diceritakan secara garis besarnya, dan kita juga bisa berdiskusi terkait dengan itu. Kemudian para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. Nah, ini juga apakah nanti bisa memilih hukum Indonesia atau hukum kalau perjanjiannya itu terkait dengan pihak luar mau di mana, itu bisa bisa ditentukan. Nah, kemudian terkait dengan tempat pemilihannya juga, tempat penyelenggaranya juga bisa dilakukan, apakah mau di tempatnya arbiter ataupun di tempat yang lain, sepanjang disepakati itu bisa dilakukan. Kemudian putusan arbitrase itu merupakan putusan yang sifatnya itu final dan mengikat para pihak. Nah, berbeda dengan di pengadilan, kalau proses penyelesaian di pengadilan biasanya akan ada upaya hukum, di mana upaya hukumnya itu misalkan di pengadilan tingkat pertama kita bersengketa, sidang hari demi hari, kemudian sampailah tiba putusan, maka ada upaya hukum untuk dilakukan, misalkan banding. Kita lihat tergantung dari case-nya ya, apakah case-nya itu terkait dengan perburuhan atau case-nya terkait dengan kontrak, itu ada upaya banding atau bahkan langsung kasasi. Yang idealnya itu adalah banding, kemudian ada kasasi, kemudian selanjutnya ada PK. Nah, peninjauan kembali. Kalau di proses arbitrase ataupun di proses non litigasi, kalau mediasi biasanya akan dituangkan dalam satu lembar perdamaian gitu ya. Kalau misalkan terjadi perdamaian, kalaupun memang dalam mediasi misalkan tidak dapat dilaksanakan, ya mungkin bisa menempuh jalur lain. Nah, khusus di arbitrase itu putusannya itu final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi dalam proses penyelesaian sengketa itu. Pertama dan terakhir, jadi harus dilaksanakan gitu.